semuanya, perkenalkan nama saya Sonia Christian Manung Khalid dengan NPM 182230132. Saya merupakan mahasiswa program studi S1 Manajemen Logistik Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi yang terdapat pada mata kuliah Literasi Manusia dan Pengembangan Karakter. Dan tentunya materi ini sangat bermanfaat di dunia kerja, baik dari sisi karyawan maupun perusahaan. Nah, apa sih materi yang akan saya bahas? Jadi, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai kompensasi dan tunjangan. Mari kita tonton untuk membahas lebih lanjut. Nah, teman-teman tahu nggak sih, banyak banget perusahaan di luar sana yang berpikir bahwa dengan adanya tunjangan maupun kompensasi itu tidak terlalu berpengaruh pada kinerja karyawan. Namun, pada kenyataannya, kompensasi dan tunjangan merupakan salah satu hal yang wajib diperhatikan dalam terjalankannya perusahaan untuk memberikan motivasi bagi karyawan. Nah, sebelumnya, mari kita bahas satu persatu. Nah, kita masuk pada pembahasan pertama. Sebenarnya, apa sih itu kompensasi? Jadi, kompensasi merupakan sebuah imbalan atau bentuk pembayaran dan penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk penghargaan. Nah, kompensasi ini berfungsi dalam memberikan insentif kepada karyawan dalam meningkatkan kontribusi karyawan terhadap perusahaan. Nah, sebenarnya kompensasi ini dibagi menjadi dua. Terdapat kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Kemudian, apa sih bedanya kompensasi finansial maupun non-finansial? Jadi yang pertama, kompensasi finansial merupakan kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan dalam bentuk mata uang. Nah, biasanya berupa bonus, kemudian upah lembur, kemudian gaji, kemudian komisi. Sedangkan kompensasi non-finansial merupakan hal-hal yang diberikan kepada karyawan dari perusahaan merupakan bentuk feedback dalam bentuk penghargaan. Ini lebih mengarah kepada bagaimana cara perusahaan itu memberikan imbalan namun tidak berbentuk mata uang. Jadi bisa berbentuk pelatihan pengembangan karyawan, kemudian terdapat penawaran kenaikan jabatan. Nah, contohnya yaitu pada kompensasi bonus saat karyawan bekerja atau telah mencapai target-target yang ditentukan oleh perusahaan, maka karyawan akan diberikan bonus tambahan oleh perusahaan. Dan hal tersebut sebagai bentuk feedback dari perusahaan kepada karyawan, karena karyawan telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa kepada perusahaan, sehingga akhirnya perusahaan memiliki nama yang baik di mata perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah, kemudian kalau tunjangan itu apa sih? Nah, tunjangan merupakan sesuatu yang diberikan perusahaan kepada karyawan, namun diberikannya itu secara spesifik atau diberikannya itu secara lebih umum. Semua perusahaan telah memberikan atau menerapkan tunjangan kepada karyawannya karena tunjangan ini berbentuk BPJS, baik BPJS Ketenaga Kesehatan, BPJS Ketenaga Kerjaan, dan terdapat THR atau tunjangan hari raya. Nah, tunjangan ini tuh selalu diberikan oleh perusahaan kepada karyawan memang dalam waktu-waktu tertentu yang tidak mencapai target-target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Jadi memang sudah ditetapkan dari awal dan mungkin untuk THR itu memang rutin pada setiap hari raya besar saja. Nah, dari pembahasan yang telah saya bahas, baik itu kompensasi maupun tunjangan, perusahaan telah menetapkan dan menerapkan secara langsung kepada karyawannya. Dan itu merupakan sebuah strategi yang diberikan oleh perusahaan untuk mempertahankan karyawan-karyawannya untuk terus berkontribusi dalam perusahaan. Contohnya pada PT Astra. PT Astra telah menerapkan kompensasi maupun tunjangan kepada karyawan. Seperti pada bagian sales marketing, PT Astra telah memberikan suatu target atau bonus kepada karyawan atau sales marketing jika sales marketing ini mampu memenuhi target bulanan maupun tahunan dalam penjualannya. Sehingga perusahaan akan memberikan bentuk uang bonus mencapai target bulanan. Nah, jika tunjangannya, PT Astra juga telah menetapkan kepada seluruh karyawannya yaitu dengan memberikan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Jadi seluruh biaya BPJS-nya itu ditanggung oleh perusahaannya, tidak ditanggung kembali oleh karyawannya itu sendiri. Selanjutnya, kenapa sih kompensasi dan tunjangan itu penting diterapkan di dunia perusahaan kepada karyawan? Karena pada umumnya
Setiap karyawan pasti membutuhkan yang namanya feedback dari perusahaan, dan begitu pula sebaliknya, perusahaan membutuhkan feedback dari karyawan. Sehingga untuk melengkapi kedua ini, perusahaan maupun karyawan akan berkontribusi dalam segala hal yang ditetapkan oleh perusahaan. Dan perusahaan dengan memberikan feedback kepada karyawan dengan memberikan kompensasi maupun tunjangan. Dan kedua hal tersebut menjadi salah satu motivasi bagi karyawan untuk terus berkontribusi secara terus-menerus, bahkan lebih dalam lagi kepada perusahaan, memberikan yang terbaik, sehingga pada akhirnya karyawan memiliki rasa produktivitas dan efisiensi terhadap perusahaan. Selain itu, ini juga merupakan salah satu strategi yang ditetapkan oleh perusahaan untuk mempertahankan karyawan untuk selalu bekerja maupun berkontribusi secara terus-menerus pada perusahaannya, sehingga karyawan tidak segan-segan untuk memberikan tenaga maupun pikiran dalam berkontribusi terhadap perusahaan tersebut. Jadi, itu dia penjelasan mengenai kompensasi maupun tunjangan dan dampaknya terhadap perusahaan itu apa. Bahwa kita bisa lihat dengan adanya kompensasi dan tunjangan, keduanya akan saling memberikan feedback, dan hal ini merupakan strategi yang memang diterapkan oleh seluruh perusahaan kepada karyawannya. Oleh karena itu, memang kebanyakan perusahaan itu akan mempertahankan karyawannya dengan memberikan dua hal tersebut. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai kompensasi maupun tunjangan. Semoga dapat dimengerti dengan baik. Sampai jumpa!